Domain pedang tertinggi kini menguasai hampir 30 wilayah dan memenangkan hampir 200 penguasa Dao, dengan momentum yang luar biasa. Dan semua ini berkat dukungan Lu Yun. Kaisar Dao Busuanzi, Kaisar Dao abadi dari alam pertama, sebagai wajah dari domain pedang tertinggi, biasanya tinggal di rumah dan mempelajari Dao deduksi. Namun, hari ini, 10 tokoh berkumpul di luar langit pedang Dahong, semuanya agresif dan membunuh. Pemimpinnya adalah seekor binatang mitos besar, berbentuk seperti kilin, dengan api yang membakar di sekujur tubuhnya. Dia adalah Tang Yuan, ibu dari 9 iblis Tang Yuan. Di belakangnya, 9 sosok memancarkan tekanan tirani. Salah satunya berambut putih dan berwajah muda, dan dia adalah Kaisar Dao abadi Mengbi. 8 lainnya adalah Master Dao penentang surga, dan mereka semua adalah ayah biologis dari 9 iblis Tang Yuan. Busuanzi, keluarlah dan matilah. Tang Yuan meraung, suaranya mengguncang langit dan bumi, bahkan istana di surga pedang Dahong pun bergetar. Kaisar Busuanzi Dao berdiri di formasi penjaga gunung pedang Hong Agung, wajahnya pucat, berusaha tetap tenang. Tang Yuan, putramu tewas di tangan Lu Yun, apa hubungannya denganku? Jika kau ingin membalas dendam, pergilah cari Lu Yun, mengapa kau membuat masalah di sini? Dasar peramal yang sok pintar. Tang Yuan tertawa marah, kalau kamu tidak menghasut anakku untuk menantang Lu Yun, bagaimana mungkin dia bisa mati? Kamulah pelakunya. Busuanzi Daodi mengumpat dalam hatinya. Ia hanya memperhitungkan bahwa Lu Yun akan menghadapi malapetaka besar, dan ingin menggunakan kekuatan 9 iblis Tang Yuan untuk menguji kekuatan Lu Yun dan sekaligus melemahkan kekuatan Lu Yun. Namun, ia tidak menyangka bahwa 9 iblis Tang Yuan begitu lemah dan dibunuh oleh Lu Yun dengan satu pedang. Tang Yuan, aku sarankan kau untuk segera pergi. Tempat ini adalah tempat penting di domain pedang tertinggiku, dan ada formasi pembunuh yang tak tertandingi. Jika kau berani menerobos masuk, kau tidak akan pernah kembali. Busuanzi Daodi mengancam dengan tegas. Tang Yuan sama sekali tidak mempercayai omong kosongnya, jangan bicara omong kosong lagi. Hari ini aku akan menghancurkan Dahong Jiantianmu untuk membalaskan dendam putraku. Ternyata setelah 9 iblis Tang Yuan terbunuh, Tang Yuan patah hati. Ia menggunakan metode rahasia untuk melacak dan mengetahui apa yang telah dilakukan Busuanzi Daodi. Kemudian ia memanggil ayah kandung 9 iblis untuk bersatu guna membalas dendam. Atas perintah Tang Yuan, 10 orang kuat menyerang pada saat yang sama. Fluktuasi energi yang mengerikan melanda seluruh dunia. Formasi pelindung gunung Dahong Jiantian bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kaisar Mengbi Dao bahkan menggunakan kekuatan magis bawaannya untuk menyembunyikan rahasia surga, membuat keterampilan deduksi Kaisar Busuanzi Dao tidak efektif dan gagal mendeteksi krisis sebelumnya. Kaisar Busuanzi Dao tidak pandai bertarung, dan sekarang dia menghadapi 10 orang kuat yang jauh lebih kuat darinya, dan dia bahkan lebih takut. Dia segera meminta bantuan dari inkarnasi Lu Yun yang tinggal di sini. Tuan Lu Yun, tolong. Di dalam istana Lang Huan, Lu Yun mengerutkan kening, karena dia terkejut dengan permintaan bantuan Kaisar Busuanzi Dao. Tang Yuan dan orang-orang tua itu benar-benar berani datang ke rumahku. Lu Yun mencibir dalam hatinya, aku membunuh inkarnasi mereka terakhir kali, tetapi tampaknya mereka masih belum belajar dari kesalahan mereka. Kurasa mereka mengira aku tidak ada di sini, atau bahwa aku telah dilumpuhkan oleh paku pemakaman dewa, jadi mereka berani bertindak sembrono. Lu Yun sudah mengambil keputusan, karena mereka datang kepadaku atas inisiatif mereka sendiri, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Sosoknya melintas dan menghilang di istana Lang Huan. Di luar Dahong Sword Sky, Tang Yuan meraung terus-menerus, dan serangan mengerikan mengalir deras seperti badai yang dahsyat, dan formasi pelindung gunung berada di ambang kehancuran. Wajah Busuanzi Dao dipucat, dan dia berjuang untuk mempertahankan formasi, mengerang dalam hatinya. Pada saat ini, tiba-tiba muncul sosok di samping Kaisar Busuanzi Dao, itu adalah Lu Yun. Dia memandang Tang Yuan dan yang lainnya di luar formasi dengan senyum mengejek. Hei, bukankah ini penyihir tua Tang Yuan? Aku mengampuni nyawamu terakhir kali, tapi aku tidak menyangka kau akan datang ke pintuku lagi bersama sekelompok bajingan tua ini. Ketika Tang Yuan dan yang lainnya melihat Lu Yun, mereka awalnya tercengang, dan ketakutan akan dikuasai oleh Lu Yun langsung muncul di benak mereka. Namun, segera, mereka menjadi tenang, dan niat membunuh yang rakus melintas di mata mereka. Lu Yun, kau masih hidup, tapi apa kau pikir kau bisa menghentikan kami hanya dengan inkarnasimu? Tang Yuan mencibir, terakhir kali kau berhasil lolos, tapi kali ini tidak akan semudah itu. Ayah kandung dari 9 iblis lainnya juga berteriak, seolah-olah mereka telah melihat fajar kemenangan. Dalam pandangan mereka, tidak peduli seberapa kuat Lu Yun, dia hanyalah inkarnasi dari seorang guru Tao saat ini, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Lu Yun melirik mereka dengan jijik, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi karena kalian mencari kematian, kalian tidak bisa menyalahkanku. Nada bicara yang rendah hati ini benar-benar membuat Tang Yuan marah. Bocah sombong, beraninya kau, seorang inkarnasi Tao, berbicara begitu sombong. Tang Yuan meraung, dan tubuhnya yang besar langsung mengembang, berubah menjadi seekor unicorn yang terbakar dengan api yang menyala-nyala, menyerbu ke arah Lu Yun. Mengbi, pergilah urus Busuanzi, serahkan anak ini padaku. Perintah Tang Yuan. Mengbi Daodi dan yang lainnya tidak membuang-buang kata, dan mereka semua menggunakan senjata ajaib mereka sendiri untuk menyerang Busuanzi Daodi.
Meskipun formasi pelindung gunung Busuanzi Daodi dapat menahan serangan Daodi abadi tingkat pertama, formasi itu juga dalam bahaya saat menghadapi pengepungan begitu banyak orang kuat. Tuan, Busuanzi Daodi hendak meminta bantuan, tetapi dia melihat Lu Yun melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia pergi. Tidak perlu membuang-buang kekuatan formasi. Aku bisa menangani kelompok badut ini sendiri, kata Lu Yun dengan tenang. Menghadapi Tang Yuan yang agresif, ekspresi Lu Yun tetap tidak berubah, dia hanya perlahan menutup matanya. Saat berikutnya, auranya tiba-tiba berubah, menjadi halus dan dalam, dan gelombang jiwa seluas lautan menyembur keluar darinya. Tang Yuan dan yang lainnya merasakan telekinesis yang mengerikan ini, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka tahu bahwa kekuatan klon dan inkarnasi sudah pasti. Meskipun telekinesis itu istimewa, itu juga dibatasi oleh tingkat kultivasi. Bagaimana mungkin Lu Yun, inkarnasi yang lemah, memiliki telekinesis yang begitu kuat? Bagaimana ini mungkin? Tang Yuan ketakutan, dan niat membunuhnya menghilang dalam sekejap, digantikan oleh rasa takut yang tak berujung. Ayah kandung dari 9 iblis lainnya juga menghentikan serangan mereka dan menatap Lu Yun dengan tatapan kosong, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Kalian anak kecil cukup kuat. Kalian hampir tidak bisa menarik perahu terbang ruang waktu milikku. Lu Yun membuka matanya dan senyum nakal muncul di sudut mulutnya. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah kekuatan mental yang dahsyat menyapu seperti gelombang besar, mengelilingi Tang Yuan dan yang lainnya, membuat mereka tidak dapat bergerak. Putus asa total, Lu Yun mengucapkan 4 kata dengan ringan, dan gelombang tak terlihat menyebar, langsung menembus kedalaman jiwa Tang Yuan dan yang lainnya. Tang Yuan, Meng Bi Daodi, dan yang lainnya hanya merasakan bahwa keinginan mereka sedang dikikis oleh suatu kekuatan yang tak terlihat, seolah-olah semua yang mereka miliki telah berubah menjadi abu. Jiwa mereka gemetar, kekuatan mental mereka runtuh, dan kesadaran mereka perlahan-lahan jatuh ke dalam kekacauan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Tang Yuan dan yang lainnya perlahan-lahan sadar kembali, tetapi pandangan mereka menjadi tumpul dan kosong, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa. Bertemu dengan sang guru, Tang Yuan, Meng Bi Daodi dan yang lainnya semua berlutut di depan Lu Yun dan bersujud hormat. Para guru Tao Daom Jiantian tercengang dan rahang mereka hampir ternganga ke tanah. 10 makhluk dengan aura yang menakutkan, 2 di antaranya bahkan memancarkan tekanan Kaisar Dao abadi tingkat pertama, tetapi pada saat ini, mereka seperti sekelompok domba jinak, berlutut dengan patuh di depan Lu Yun dan memanggilnya, Tuan. Adegan ini bahkan lebih keterlaluan daripada dongeng. Rekan Taois Busuanzi, rekan Taois Lu Yun, bagaimana dia bisa melakukan ini? Seorang guru Tao tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah dan bertanya dengan suara gemetar. Busuanzi mengelus jenggotnya dan tersenyum sok, apa yang aneh tentang ini? Meskipun rekan Daois Lu Yun hanya berada di level Master Dao sekarang, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan seorang Kaisar Agung. Bahkan lebih kuat dari beberapa Kaisar Agung. Meskipun orang-orang ini kuat, mereka tidak lebih dari ayam dan anjing di hadapan rekan Daois Lu Yun. Pendeta Tao Taixu di samping juga mengangguk dan setuju, ya, aku telah melihat sendiri kekuatan pendeta Tao Lu Yun. Dia adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan para penguasa dari 9 wilayah kekaisaran. Seharusnya mudah baginya untuk menaklukkan orang-orang kecil ini, bukan? Busuanzi melirik dengan bangga ke arah Tang Yuan dan yang lainnya yang berlutut di tanah, mendengus dan berkata, ngomong-ngomong, orang-orang ini telah masuk ke dalam perangkap. Jika mereka tetap bersembunyi, rekan Daois Lu Yun mungkin tidak akan peduli untuk memperhatikan mereka. Sekarang sudah beres, ia telah menjadi binatang penarik kereta milik saudara Dao Lu Yun. Ia benar-benar pantas mendapatkannya. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan penuh emosi, praktisi telekinesis benar-benar sangat menakutkan. Saat ia berkata demikian, ia menatap Lu Yun dengan penuh arti, aku tidak tahu bagaimana latihan Dao Pedang Terpadu Agung milik saudara Dao Lu Yun berjalan. Ia benar-benar mengasyikkan. Lu Yun mengabaikan semua orang yang berdiskusi. Dia mengeluarkan perahu terbang ruang waktu tingkat senjata kekaisaran abadi kelas atas dan melambaikannya dengan lembut. Perahu terbang itu langsung mengembang hingga ukuran 100 kaki, memancarkan cahaya yang menyilaukan. 10 rantai emas terbang keluar dari perahu terbang itu dan dipasang pada tubuh 10 binatang buas termasuk Tang Yuan. Menyusut, Lu Yun memberi perintah, dan tubuh ke-10 binatang suci itu dengan cepat menyusut hingga seukuran telapak tangan. Mereka ditarik dengan rantai dan digantung di depan kapal terbang. Ayo kita tarik keretanya, Lu Yun tersenyum jenaka. 10 binatang dewa tidak berani mengendur dan menarik perahu terbang itu dengan sekuat tenaga mereka, menggambar lengkungan anggun di udara. Para guru Tao yang menyaksikan kejadian itu sekali lagi terkejut dan terdiam. Seorang Kaisar Tao abadi yang bermartabat benar-benar digunakan untuk menarik kereta. Ini pasti pertama kalinya dalam sejarah, bukan? Setelah bermain-main sebentar, Lu Yun menempatkan 10 binatang buas dan perahu terbang itu ke dalam ruang dalam sensu. Meskipun binatang buas ini tidak membantu meningkatkan kecepatan perahu terbang ruang waktu, mereka baik untuk melindungi dunia Taichang. Ras manusia Taichang, surga pedang Dahong, dinasti Dewa Kuno, tempat-tempat ini adalah tempat tinggal saudara dan teman-temanku. Mereka adalah titik lemahku. Aku harus memastikan keselamatan mereka. Lu Yun berkata dalam hati. Setelah menangani hal-hal ini, Lu Yun menemui Master Tao Taixu. Daoyou Taixu, bagaimana situasi di alam Taixuan? Lu Yun bertanya langsung ke intinya, jika kamu menemui masalah, katakan saja padaku, aku bisa mengirim pasukan untuk membantumu.
Pendeta Tao Taixu tersenyum pahit dan berkata, Pendeta Tao Luyun, kau masih belum tahu banyak tentang situasi di alam Taixuan. Alam Taixuan ditinggalkan oleh Kaisar Tao Taixuan. Alam ini penuh dengan misteri dan bahaya. Bahkan teman Taois Bu Xuanzi tidak dapat mengejar cara deduksi Kaisar Taois Taixuan. Master Taois Xuantian telah mencapai apa yang dimilikinya saat ini hanya dengan sedikit warisan darinya. Anda dapat membayangkan orang seperti apa Kaisar Taois Taixuan. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, hanya Master Dao yang dapat memasuki alam Taixuan, dan Anda tidak dapat memperoleh manfaat hanya dengan menjadi kuat. Banyak tempat di dalam yang memerlukan cara misterius untuk dipecahkan, dan kekuatan kasar tidak akan berhasil. Itulah sebabnya saya meminta bantuan Master Dao Xuantian, berharap dia dapat memecahkan rahasia alam Taixuan. Pendeta Tao Taixu berkata dengan sungguh-sungguh, saya menghargai kebaikan Pendeta Tao Luyun, tetapi saya sungguh tidak ingin Anda mengambil risiko dengan tubuh Dao Anda. Alam Taixuan penuh dengan bahaya. Bahkan Kaisar Dao abadi pun berisiko jatuh jika ia masuk, apalagi Guru Dao. Terlebih lagi, Pendeta Tao Luyun sedang berlatih Dao Pedang Terpadu Agung. Pentingnya tubuh Dao sudah jelas. Jika rusak, kerugiannya akan lebih dari sepadan. Luyun merenung sejenak dan berkata, karena tubuh Dao tidak berfungsi, bagaimana dengan inkarnasi? Jika kekuatan pikiran tidak terpengaruh di alam Taixuan, inkarnasi saya juga dapat mengerahkan kekuatan yang kuat. Mata Taois Taixu berbinar, dan dia berkata dengan heran, ya. Mengapa aku tidak memikirkannya? Rekan Taois Luyun memiliki telekinesis yang sangat kuat, mungkin itu benar-benar dapat membantu banyak hal. Jika inkarnasi rekan Taois Luyun dapat memasuki alam Taixuan, mungkin itu benar-benar dapat membantuku berhasil. Luyun menatap Master Tao Taixu, dengan banyak pikiran di benaknya. Berinkarnasi ke alam Taixuan memang merupakan pilihan yang baik. Sekarang, ia berada di puncak Master Dao Bintang 9 dan tinggal selangkah lagi untuk mencapai kondisi harmoni. Mudah saja baginya untuk memasuki alam Taixuan. Bahkan jika ia menghadapi bahaya, ia yakin dapat lolos tanpa cedera. Namun, situasi di alam Taixuan itu istimewa, dan tidak semua masalah dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan. Yang paling bisa dia lakukan saat masuk adalah bertindak sebagai penjahat, melindungi Master Tao Taixu dan Master Tao Xuantian, serta meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan harta karun. Rekan Taois Taixu, mengapa kamu harus pergi ke alam Taixuan untuk mencari kesempatan menembus keabadian? Tanya Luyun. Pendeta Tao Taixu menghela napas dan berkata, ini semua demi giok ilahi Taixuan. Giok ilahi Taixuan, Luyun bertanya dengan ragu, apa itu? Pendeta Tao Taixu menjelaskan, kau pasti tahu tentang Pendeta Tao Taixuan, kan? Ia sangat ahli dalam seni deduksi, yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh sesama Pendeta Tao Bu Xuanzi. Ia menggunakan material aneh yang disebut giok ilahi Xuanling dan menggabungkannya dengan seni deduksinya sendiri untuk memurnikan harta karun yang disebut giok ilahi Taixuan. Apa saja manfaat ajaib dari giok ilahi Taixuan ini? Tanya Luyun. Sangat berguna, sedikit antusiasme terpancar di mata Taois Taixu. Bagi Taois Hedao, giok ilahi Taixuan ini dapat mensimulasikan proses naik ke keabadian. Jika simulasi gagal, tidak akan membahayakan diri sendiri. Sebaliknya, dapat mengumpulkan pengalaman dan sangat meningkatkan kemungkinan naik ke keabadian. Oh, ada harta karun seperti itu. Luyun juga sedikit terkejut. Benar sekali, Pendeta Tao Taixu melanjutkan, dikatakan bahwa Pendeta Tao Taixuan memurnikan total 8 giok Dewa Taixuan. 3 di antaranya diberikan kepada teman-temannya, 2 dibeli oleh aliansi Istana Dao dan disimpan di aliansi umum. 3 sisanya dikatakan disembunyikan di alam Taixuan. 3, bukankah seharusnya 4? Luyun bertanya dengan bingung. Pendeta Tao Taixu tersenyum pahit dan berkata, awalnya ada 3, tetapi kemudian seseorang mengaku telah menemukan giok ilahi Taixuan keempat di alam Taixuan. Begitu berita itu keluar, itu segera menarik banyak guru Tao Hedao untuk menjelajah ke alam Taixuan. Sayangnya, tidak seorang pun berhasil menemukannya sejauh ini. Mengapa demikian? Tanya Luyun. Pendeta Tao Taixu menjelaskan, karena alam Taixuan sendiri penuh dengan misteri dan bahaya. Bagi mereka yang tidak tahu cara menyimpulkan, memasukinya seperti memasuki labirin besar. Sangat mudah tersesat di dalamnya, atau bahkan binasa. Begitu ya, Luyun mengangguk. Jadi, giok ilahi Taixuan ini tidak berguna bagiku. Pendeta Tao Taixu tertegun sejenak, lalu bereaksi dan berkata, benar. Giok ilahi Taixuan hanya dapat menyimpulkan 1000 hukum alam semesta kekacauan, dan rekan Taois Luyun mempraktikkan Dao Pedang Terpadu Agung. Selain 1000 hukum alam semesta kekacauan, ada juga 2000 hukum alam semesta Hongmeng dan alam semesta kegelapan. Giok ilahi Taixuan sama sekali tidak dapat menyimpulkannya. Luyun tentu saja mengerti alasannya. Ia berpikir dalam hati bahwa jika ia dapat menggunakan harta karun serupa dari alam semesta Hongmeng dan alam semesta gelap, dikombinasikan dengan metode deduksi Kaisar Taixuan Dao, ia mungkin dapat memurnikan giok ilahi Taixuan yang cocok untuk pedang Dao Terpadu Agung. Sayangnya, Kaisar Taixuan Dao telah lama menghilang, jadi ide ini mungkin sulit diwujudkan. Rekan Taois Taixu, Anda benar. Giok ilahi Taixuan ini memang layak ditemukan. Namun, jika kita tidak dapat menemukannya, bukankah itu akan membuang-buang waktu? Kata Luyun. Pendeta Tao Taixu menghela napas, jalan kultivasi memang seperti ini. Kita semua berjuang demi secercah harapan. Jika kita tidak berjuang, bukankah kita akan menyesal? Lu Yunsen setuju. Dia mengangguk dan berkata, baiklah,
Aku akan kembali dan bersiap, lalu mengirim inkarnasi yang tinggal di dunia Taichang ke alam Taixuan. Aku akan memberitahu kamu dan Master Dao Xuantian saat waktunya tiba. Setelah kembali ke guanya, Lu Yun mulai mempersiapkan diri untuk memasuki alam Taixuan. Pertama-tama, ia memeriksa keadaan avatarnya, dan setelah memastikan bahwa itu benar, ia mulai memikirkan situasi yang mungkin akan dihadapinya setelah memasuki alam Taixuan. Alam Taixuan, kuharap aku bisa memperoleh sesuatu kali ini. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Tepat saat Lu Yun hendak meletakkan beberapa barang yang diperlukan ke dalam cincin penyimpanan yang dibawa oleh avatar tersebut, sebuah niat pedang yang kuat tiba-tiba datang dari kejauhan, mengganggu pikirannya. Niat pedang itu sangat tajam, seolah-olah dapat membelah langit dan bumi menjadi dua, menyebabkan Lu Yun merasakan jantungnya berdebar-debar. Niat pedang yang begitu kuat, mungkinkah Kaisar Dao Abadi telah tiba? Lu Yun terkejut dan segera berdiri dan melihat ke arah niat pedang itu. Cahaya pedang yang menyilaukan melesat di langit, jatuh seperti meteor, dan akhirnya mendarat di sebuah gunung tidak jauh dari gua Lu Yun. Cahaya pedang menghilang, memperlihatkan sosok berpakaian putih dan memegang pedang panjang. Lu Yun melihat lebih dekat dan langsung terkejut, itu dia. Orang yang datang tidak lain adalah Guru Tongtian. Senyum Lu Yun semakin dalam. Sejak ia membawa sumber daya yang diperolehnya dari Chaos Universe kembali ke dunia Taichang, umat manusia Taichang telah berkembang dengan pesat. Hanya dalam waktu puluhan ribu tahun, jumlah Dewa Dao di dunia Taichang telah meningkat dari kurang dari 20 menjadi ratusan saat ini. Meskipun sebagian besar dari mereka baru saja memasuki alam Dewa Tao, ini masih merupakan lompatan kualitatif. Di antara mereka, orang yang membuat kemajuan tercepat adalah Master Tongtian. Pertama, sumber daya yang dibawa oleh Lu Yun sebagian besar adalah metode dan sumber daya kultivasi pedang, dan kedua, Master Tongtian sendiri memiliki bakat yang sangat tinggi dalam ilmu pedang. Sekarang, dia akhirnya akan menerobos ke ranah Dao Lord. Lu Yun juga merasa sedikit emosional. Orang pertama dalam ras Taichang yang berhasil menembus level Dao Lord sebenarnya adalah Master Sekte Tongtian. Meskipun tidak terduga, itu masuk akal. Dia juga memiliki sedikit harapan di dalam hatinya, berharap bahwa ras Taichang dapat menjadi benar-benar kuat dan tidak lagi dikendalikan oleh orang lain. Namun, Lu Yun teringat kedua putranya, Chen Huang dan Chen Haolin. Salah satu dari mereka terobsesi dengan alkimia, dan yang lainnya terobsesi dengan formasi. Sejauh ini, tidak satu pun dari mereka yang berhasil menembus alam Dewa Dao. Namun, Lu Yun tidak terburu-buru. Jalan setiap orang berbeda dan tidak dapat dipaksakan. Pada saat ini, beberapa sosok muncul entah dari mana di samping Lu Yun. Selamat, rekan Daois Lu Yun. Selamat, rekan Daois Lu Yun. Dunia Taichang telah mendapatkan pasukan tempur tingkat penguasa Daois lainnya. Ini adalah alasan untuk merayakan. Seorang lelaki tua berjubah kuning layu berkata sambil tersenyum dan membungkuk. Lu Yun mengenali orang ini, dia adalah inkarnasi dari Kaisar Kurong. Di sampingnya ada inkarnasi dari Kaisar Yuming dan Kaisar Canaan. Meskipun ketiga inkarnasi Kaisar Agung mengucapkan selamat, nada bicara mereka sedikit acuh tak acuh. Bagaimanapun, mereka semua adalah makhluk setingkat Kaisar Agung, dan tentu saja tidak akan terlalu memperhatikan seorang penguasa Dao yang baru dipromosikan. Namun, mereka dapat memahami perasaan Lu Yun. Sungguh merupakan hal yang membahagiakan bagi suku yang lemah untuk melahirkan seorang guru Tao. Terima kasih atas kesopanan kalian, ketiga rekan Taoisku. Lu Yun tersenyum tipis, namun matanya selalu tertuju pada Master Sekte Tongtian di kejauhan. Pada saat ini, niat pedang Master Tongtian menjadi semakin kuat, tetapi agak tidak stabil, dan tampaknya bisa runtuh kapan saja. Kaisar Netherworld sedikit mengernyit dan berkata, hati Dao Master Sekte Tongtian ini tampaknya belum cukup stabil. Dia belum mengklarifikasi Dao Surgawinya sendiri, jadi saya khawatir akan sulit baginya untuk memadatkan cincin ilahi Dao Surgawi. Kaisar Kanaan juga mengangguk dan berkata, benar sekali. Dia telah mendalami ilmu pedang terlalu dalam selama bertahun-tahun. Sekarang dia telah membuat terobosan dengan gegabah, yang menyebabkan kondisinya menjadi sedikit buruk. Kaisar Kurong dan dua kaisar lainnya saling memandang dan melihat apa yang ada di mata masing-masing. Dengan kekuatan mereka, mereka tentu saja dapat membantu Tuan Tongtian, tetapi karena Lu Yun ada di sini, mereka tidak dapat ikut campur, jangan sampai mereka menimbulkan kecurigaan Lu Yun. Bagaimanapun, Lu Yun adalah pemandu Tuan Tongtian dan lebih memenuhi syarat untuk membantu. Benar saja, niat pedang dalam diri Master Tongtian semakin menyebar, bagaikan lilin yang tertiup angin, yang sewaktu-waktu bisa padam. Ketiga inkarnasi kaisar semuanya memandang Lu Yun, ingin melihat bagaimana dia akan merespons. Lu Yun tetap tenang dan tidak berniat mengambil tindakan. Tepat ketika niat pedang dalam diri Master Tongtian hendak runtuh sepenuhnya, sesuatu yang aneh terjadi. Niat pedang yang awalnya tersebar tiba-tiba menjadi sangat padat, seperti lilin yang tertiup angin, yang tiba-tiba berubah menjadi api yang mengamuk. Niat pedang yang mengerikan langsung memenuhi seluruh dunia Taichang, menindas semua orang sampai-sampai mereka hampir tidak bisa bernapas. Ini, wajah ketiga orang termasuk Kaisar Nether berubah drastis, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua telah mengalami terobosan ke ranah Dao Lord, jadi mereka tentu paham apa artinya ini. Orang-orang yang mampu bangkit dan keluar dari situasi putus asa, semuanya memiliki bakat luar biasa dengan potensi besar. Senyum akhirnya muncul di wajah Lu Yun. Meskipun dia hanya guru Tao kedua di dunia Taichang, mungkin dia akan menjadi diriku yang kedua.
Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, dengan secercah harapan di matanya. Yang kedua, kau, Kaisar Kurong membelai jenggotnya dengan jari-jarinya yang kering, dan matanya yang berawan berputar-putar. Rekan Taois Lu Yun, bukankah kau sedikit terlalu sombong? Kami telah melindungi orang-orang Taichang selama jutaan tahun. Kami tahu betul orang-orang seperti apa orang-orang Taichang itu. Bagi ras yang berkultivasi setelah lahir, dengan bakat yang pas-pasan, sudah merupakan keberuntungan besar bisa melahirkan seseorang sepertimu. Apakah kau masih ingin melahirkan yang lain? Itu hanya angan-angan. Kaisar Netherworld juga menggema, benar sekali. Rekan Daois Lu Yun, jangan lupa bahwa kau membunuh leluhur Dao dengan alam Dewa Dao. Prestasi seperti itu jarang terjadi, apalagi ras manusia Taichang, bahkan di seluruh dunia Dao abadi. Master Sekte Tongtian ini, haha, kurasa dia bahkan tidak bisa menstabilkan hati Taonya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu. Meskipun Kaisar Kanaan tidak mengatakan apa-apa, dia menggelengkan kepalanya sedikit, jelas tidak optimis terhadap guru Tongtian. Lu Yun hanya tersenyum tipis dan tidak membantah. Dia menatap Tongtian Jiaozu yang sedang menerobos di kejauhan dengan tatapan membara, berpikir dalam hati, bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak akan menjadi aku yang kedua. Ketiga Kaisar Nether saling memandang, dan melihat sedikit keraguan di mata masing-masing. Kata-kata Lu Yun membuat mereka mulai memeriksa kembali Master Sekte Tongtian. Mereka bersumpah seumur hidup untuk melindungi dunia Taichang dan orang-orang Taichang. Mereka mengetahui detail orang-orang Taichang lebih dari siapapun. Suku Taichang pada awalnya adalah ras yang memiliki kultivasi yang tinggi, dengan bakat yang pas-pasan dan kultivasi yang lambat. Namun sejak kebangkitan Lu Yun, kecepatan dan potensi kultivasi suku Taichang telah mengalami perubahan yang sangat besar. Hanya dalam jutaan tahun, beberapa dewa Tao lahir di ras manusia Taichang, dan sekarang ada Tongtian Jiaozu yang akan menerobos ke tingkat Master Tao. Laju pertumbuhan dan potensi ini tak pelak lagi mengejutkan bahkan para monster tua yang telah hidup bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah orang Taichang benar-benar akan bangkit? Mungkinkah Lu Yun yang lain akan muncul? Ketiganya memiliki banyak pikiran di benak mereka, tetapi mereka tidak yakin. Bagaimanapun, penampilan Lu Yun tahun itu terlalu memukau dan terlalu mengejutkan. Membunuh Patriark Tao dengan Rana Dewa Tao, prestasi ini belum pernah ditiru oleh siapapun sejauh ini. Meskipun Master Tongtian memiliki potensi besar, dia masih jauh tertinggal dari Lu Yun saat itu. Tepat pada saat itu, Lu Yun bergerak. Dia hanya mengarahkan jarinya ke udara, dan energi pedang yang menyilaukan langsung melesat ke arah Master Sekte Tongtian. Apakah ini cara untuk mencegat pedang? Wajah Kaisar Netherworld dan dua lainnya sedikit berubah, dan sedikit kejutan melintas di mata mereka. Teknik pemotongan pedang adalah keterampilan terkenal dari Kaisar Ling Qiao Dao, yang menggemparkan seluruh lingkaran Kaisar Dao abadi. Lu Yun telah memperoleh warisan dari Kaisar Ling Qiao Dao, dan dengan demikian menguasai teknik pedang tertinggi ini. Rekan Taois Lu Yun, apa yang sedang kau lakukan? Kaisar Kurong agak bingung. Lu Yun tersenyum tipis dan menjelaskan, ketika aku mewarisi warisan Kaisar Ling Qiao Dao, guruku memberiku sebuah tugas, memintaku untuk menerima seorang murid dan mewariskan keahlianku kepadanya setelah aku menguasai Dao pedang penembak jitu. Selama bertahun-tahun, aku telah mencari penerus yang cocok, dan sekarang tampaknya Master Sekte Tongtian ini adalah kandidat terbaik. Oh, apa maksudmu? Tanya Kaisar Nether penasaran. Lu Yun menunjuk ke arah Patriark Tongtian di kejauhan dan berkata, apakah kamu tahu mengapa Patriark Tongtian mendirikan Jie Jiao? Merebut secercah kehidupan dari langit dan bumi, merebut secercah kehidupan dari para dewa dan setan yang kacau, inilah ajaran Jie Jiao, kata Kaisar Canaan. Lu Yun mengangguk dan berkata, benar sekali. Mencegat secercah harapan sesuai dengan konsep jalan mencegat pedang. Sayang sekali bahwa Master Sekte Tongtian ini kemudian mempelajari terlalu banyak metode kultivasi pedang, yang menyebabkan hatinya tidak stabil. Ketika dia menerobos ke Master Dao, dia hampir menyerah pada jalan mencegat pedang. Untungnya, di saat-saat terakhir, dia menyadari sifat aslinya dan memasuki Dao Master melalui Dao pemotongan pedang. Namun, Dao pemotongan pedang yang dia pahami belumlah lengkap. Jadi, kau ingin mengajarinya teknik lengkap pencegatan pedang dan membantunya menembus ke tingkat Master Dao? Tanya Kaisar Kurong. Lu Yun tersenyum dan berkata, benar sekali. Sekarang dia telah menjadi guru Tao melalui Jie Dao, fondasinya belum stabil. Aku akan mengajarinya Jie Jian Dao yang lengkap, yang dapat memberikan fondasi yang kokoh baginya. Selain itu, Master Sekte Tongtian ini sendiri memiliki sedikit pemahaman tentang Jie Dao. Jika diberi waktu, dia pasti akan meneruskan Jie Jian Dao dan menjadi raksasa ilmu pedang. Saat dia berbicara, energi pedang yang mengandung seni pemotongan pedang telah menembus tubuh Master Sekte Tongtian. Master Sekte Tongtian terkejut, dan perasaan pencerahan mengalir ke dalam hatinya. Dia menahan kegembiraannya dan dengan cepat mencerna metode pemotongan pedang yang diajarkan oleh Lu Yun. Karena dia memiliki sedikit pemahaman tentang Dao of Intercepting, dia memahaminya dengan sangat cepat. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahami esensi Dao of Intercepting Sword, itu sudah cukup baginya untuk menerobos ranah Dao Master dan memadatkan cincin ilahi Dao Surgawi. Dibandingkan dengan keadaan goyah sebelumnya, terobosan saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Akumulasi asli Tongtian Jiaozu cukup kuat, dan memasuki ranah Dao Lord seharusnya merupakan hal yang wajar. Namun, pada saat kritis terobosan, hati Dao-nya goyah dan dia hampir gagal. Alasannya adalah karena dia menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah.
Dia mencoba memadukan kekuatan ratusan ilmu pedang, tetapi mengabaikan fondasinya sendiri. Tidak seperti Lu Yun, yang memiliki fondasi yang sangat kokoh, dia hampir merusak fondasinya. Untungnya, pada saat-saat terakhir, dia menyadari niatnya yang sebenarnya dan kembali ke Jie Dao, yang menstabilkan posisinya. Metode pemotongan pedang lengkap yang diajarkan oleh Lu Yun bagaikan matahari yang membersihkan awan, menghilangkan kabut di jalur kultivasinya. Meskipun metode pemotongan pedang memiliki batas atasnya dan sulit untuk melampaui Kaisar Ling Qiaodao, Kaisar Ling Qiaodao adalah Kaisar Dewa Abadi dari alam keempat. Jika seseorang dapat mencapai levelnya, itu akan cukup untuk menonjol dari yang lain. Setelah memperoleh jalan pedang penembak jitu, Master Tong Tian merasa seolah-olah tiba-tiba menyadari sesuatu. Kemacetan yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun langsung terpecahkan, dan cincin ilahi Dao Surgawi secara alami terkondensasi. Cincin ilahi ini memancarkan energi pedang yang tajam, yang mengandung karakteristik pengikisan dan penjarahan dari jalan pedang penembak jitu. Begitu muncul, ia mulai melahap energi di sekitarnya dengan panik. Namun, Master Tong Tian masih meremehkan kekuatan teknik pedang penembak jitu. Energi yang melonjak jauh melampaui imajinasinya dan hampir meledakkannya. Wajahnya memerah, dan tubuhnya seperti balon yang bisa meledak kapan saja. Oh tidak, kekuatan ini, dia menggertakkan giginya dan dengan cepat menggunakan senjata ajaib penyelamat hidupnya, 4 pedang eksekusi abadi, serta beberapa senjata ajaib lainnya dalam upaya untuk mengalihkan energi itu. 4 pedang Zuxian telah mencapai level senjata ilahi Dao Surgawi tertinggi. Pedang-pedang itu memancarkan cahaya dingin yang samar, seperti 4 ular berbisa yang siap menggigit. Meskipun senjata ajaib lainnya tidak sekuat 4 pedang Zuxian, mereka juga merupakan harta karun yang telah dikumpulkan Tong Tian selama bertahun-tahun. Pada saat ini, mereka semua menunjukkan kekuatan mereka dan akhirnya berhasil mengendalikan situasi. Lu Yun melihat dari samping dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa kecil. Tong Tian ini cukup berani, ia berpikir dalam hati, namun, sebagai guru Tao kedua dari dunia Taichang, senjata ajaib hidupnya hanyalah senjata suci tingkat atas dari Dao Surgawi, yang agak lusuh. Ia memahami betapa pentingnya guru Tao Tong Tian bagi 4 pedang Zuxian, sama seperti perasaannya terhadap pedang Tianxing. Itu adalah rekan yang telah mempercayakan hidupnya kepadanya, bagaimana mungkin ia dengan mudah meninggalkannya. Baiklah, karena kau dan aku ditakdirkan untuk bersama, aku akan membantumu. Pikiran Lu Yun tergerak, identitasnya sebagai penguasa dunia Taichang memungkinkannya untuk memobilisasi kekuatan asal dunia sesuka hatinya. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil setumpuk bahan berharga dari alam harta karun Taichang. Bahan-bahan ini mengandung energi asli yang kaya dan merupakan bahan inti untuk menyempurnakan senjata Kaisar Abadi. Tanpa ragu-ragu, Lu Yun langsung memurnikan bahan-bahan ini dan mengintegrasikannya ke dalam 4 pedang Zuxian. Di bawah kendalinya, kualitas 4 pedang Zuxian meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan segera dipromosikan dari senjata ilahi Dao Surgawi terbaik menjadi senjata Kaisar Abadi tingkat menengah. Namun, pencapaian pemurnian senjata Lu Yun terbatas, dan pada titik ini, dia tidak dapat lagi terus meningkat. Kaisar Neter melihat dari samping dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata dengan ekspresi menyesal, "Taois Lu Yun, pemurnian senjatamu terlalu kasar, itu hanya membuang-buang anugerah alam." Mendengar ini, Lu Yun tidak marah, malah tersenyum dan menggoda, "Karena kamu merasa kasihan dengan bahan-bahan ini, mengapa kamu tidak mencobanya?" Kaisar Neter tertawa dan langsung setuju, "Kenapa tidak?" Kaisar Agung Canaan menjelaskan, rekan Daois Yuming telah menguasai kekuatan aturan dalam seni pemurnian senjata. Jika dia dapat membantu, dia pasti dapat mengangkat 4 pedang Zuxian ke tingkat yang lebih tinggi. Lu Yun tiba-tiba menyadarinya, dan dia teringat pada Master Tao Qizun, yang juga ahli dalam cara memurnikan senjata. Meskipun Master Tao Qizun tidak sebaik Kaisar Neter, dia mewarisi warisan Kaisar Tao Tiamong, dan prestasinya di masa depan tidak terbatas. Kaisar Neter mengambil 4 pedang eksekusi abadi dan memeriksanya dengan saksama, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Fondasi keempat pedang ini bagus, tetapi sangat disayangkan bahwa metode pemurnian sebelumnya terlalu kasar, membuang banyak bahan yang bagus. Saat dia berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya, memobilisasi kekuatan aturan langit dan bumi, memurnikan bahan-bahan yang tidak meleleh di 4 pedang eksekusi abadi lagi, dan mengintegrasikannya dengan sempurna ke dalam tubuh pedang. Saat Kaisar Neter bergerak, cahaya dari 4 pedang Zuxian menjadi semakin terang, dan pola pada pedang menjadi semakin rumit dan misterius. Aura yang kuat terpancar dari pedang, yang membuat hati orang-orang berdebar kencang. Akhirnya, Kaisar Dunia Bawah menarik tangannya dan ekspresi kepuasan muncul di wajahnya. Senjata Kaisar Abadi tingkat atas sudah jadi. 4 pedang Zuxian, yang merupakan senjata kekaisaran abadi tingkat tertinggi, meletus dengan kekuatan yang mengguncang bumi pada saat Master Sekte Tong Tian menerobos Master Dao. Energi pedang itu saling bersilangan, merobek kekosongan, seolah-olah akan membelah seluruh dunia Taichang. Asal-usul dunia bergetar, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergetar, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Wajah Tong Tian sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan 4 pedang Zuxian akan begitu mengerikan. Dia dengan cepat menahan napas dan mengaktifkan cincin ilahi Dao Surgawi di atas kepalanya untuk menekan kekuatan 4 pedang Zuxian. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Patriark Tong Tian mendesah dalam hati. Ia memanggil diagram formasi Zuxian, yang mengembang tertiup angin dan berubah menjadi diagram formasi besar, yang berisi 4 pedang Zuxian.
Keempat pedang kembali ke posisi mereka, dan di atas diagram formasi, energi pedang mengalir, dan niat membunuh sangat mengagumkan. Formasi pedang Zuxian telah selesai. Kekuatan formasi pedang eksekusi abadi saat ini lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Awalnya hanya senjata ilahi Dao Surgawi tingkat atas, formasi pedang eksekusi abadi kini telah mencapai tingkat senjata Kaisar Abadi tingkat atas dengan berkat 4 senjata Kaisar Abadi tingkat atas. Kaisar Netherworld berseru, hebat. Dia mampu menggabungkan 4 senjata Kaisar Abadi tingkat atas menjadi formasi pedang eksekusi abadi yang lebih kuat. Diagram formasi eksekusi abadi milik Daois Tongtian memang luar biasa. Patriark Tongtian pertama-tama membungkuk kepada Kaisar Yuming dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih atas bantuanmu, rekan Yuming. Kamu telah meningkatkan kualitas 4 pedang Zuxian. Kaisar Netherworld melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak, ini terutama hasil dari usaha Daois Fellow Tongtian sendiri. Namun, orang yang benar-benar harus kau ucapkan terima kasih adalah Daois Fellow Lu Yun. Dia tidak hanya membantumu menerobos ke Dao Lord, tetapi juga mengajarimu cara mencegat pedang. Itulah Dao Kaisar Ling Qiao, yang sangat langka. Mendengar ini, pemimpin Sekte Tongtian membungkuk kepada Lu Yun dengan hikmat dan berkata, Dao You Lu Yun, aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Lu Yun tersenyum dan berkata, aku mengajarimu cara mencegat pedang karena kau memiliki potensi yang luar biasa dan aku juga ingin menerimamu sebagai murid atas nama guruku. Kaisar Ling Qiao dan guruku adalah teman dekat. Sekarang setelah ia meninggal, aku tentu akan meneruskan ajarannya. Kalau begitu, Tongtian akan memanggilmu kakak senior, kata Master Sekte Tongtian. Haha, oke, adik junior. Lu Yun tersenyum cerah, dan hubungan di antara mereka berdua tiba-tiba menjadi lebih dekat. Lu Yun menatap Master Tongtian dan berkata dengan tegas, saya meminta Anda untuk meminta Daois Yuming meningkatkan kekuatan 4 pedang Zuxian untuk mengimbangi seni pedang penembak jitu yang sedang Anda latih. Seni pedang penembak jitu sangat mendominasi. Jika tidak ada penyeimbang yang sesuai, Anda akan mudah kehilangan kendali. Sekarang setelah kamu baru saja menembus level Dao Lord, tugas yang paling mendesak adalah menstabilkan wilayahmu dan menguasai kekuatanmu sendiri. Terutama formasi pedang Zuxian ini, kamu harus memahaminya dengan saksama. Ketika kamu dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya, kamu seharusnya dapat mencapai level Dao Lord yang menentang surga. Tuan Nitian, Tuan Tongtian bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh dengan antisipasi. Lu Yun melambaikan tangannya, dan cahaya pedang berwarna-warni menyelimuti Master Sekte Tongtian. Ayo, serang aku dengan seluruh kekuatanmu, biarkan aku melihat kekuatanmu. Master Tongtian tidak menolak, dia mengaktifkan formasi pedang Zuxian, dan 4 pedang keluar pada saat yang sama, berubah menjadi 4 cahaya pedang tajam, menebas ke arah Lu Yun. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, kekosongan pun hancur dan kekacauan melanda, seakan-akan hendak menelan segalanya. Namun, serangan yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia ini bagaikan angin sepoi-sepoi di wajah Lu Yun, tanpa menimbulkan riak apapun. Lu Yun mengangguk pelan dan berkata, ya, kamu baru saja menembus alam seorang guru Tao Bintang 1. Dengan bantuan kekuatan senjata ajaib, kamu benar-benar dapat mencapai kekuatan tempur seorang guru Tao Bintang 3 biasa. Namun, ini masih jauh dari cukup. Aku harap kamu dapat mencapai tingkat ini tanpa bantuan formasi pedang Zuxian, hanya mengandalkan metode pencegatan pedang. Hanya dengan begitu kamu dapat dianggap telah benar-benar memasuki pintu. Cahaya pedang warna-warni itu menghilang, dan Patriark Tongtian menyingkirkan formasi pedang Zuxian, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Awalnya dia mengira bahwa dia cukup kuat setelah menerobos Dao Master, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih begitu rentan di hadapan Lu Yun. Kaisar Yuming, Kaisar Kurong dan Kaisar Canaan semuanya sangat terkejut pada saat ini karena mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi dalam cahaya pedang terpadu Lu Yun dan hanya dapat mendengar evaluasi Lu Yun. Guru Tao Bintang 3, Guru Tongtian ini benar-benar telah mencapai tingkat Guru Tao Bintang 3. Kaisar Kuruo berkata dengan tidak percaya. Bakat seorang guru yang menantang surga. Dunia Taichang ini benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Seru Kaisar Canaan. Ya, pertama ada rekan Daois Lu Yun, penguasa Daois pertama yang menantang surga, dan sekarang penguasa Daois kedua yang telah berhasil juga memiliki potensi untuk menantang surga. Tampaknya ras manusia Taichang memiliki potensi yang luar biasa. Tatapan Kaisar Nether menjadi bersemangat, dan dia mulai menaruh minat yang besar pada dewa Dao lainnya dan para praktisi berbakat di dunia Taichang. Kaisar Nether mengusap tangannya, dengan nada kesal, jika aku tahu bahwa Tongtian memiliki potensi seperti itu, aku seharusnya segera menerimanya sebagai muridku. Sekarang, baguslah bahwa rekan Daois Lu Yun mendapat kesempatan. Kaisar Kurong memutar jari-jarinya seperti ranting kering dan setuju, ya, visi kita masih sedikit kurang. Namun, ada banyak orang di suku Taichang, dan seharusnya ada banyak permata yang belum dipoles seperti Tongtian. Mata Kaisar Kanaan berbinar-binar, kalian berdua Taois benar. Meskipun warisan kita tidak sebaik milik Kaisar Langit Tertinggi, namun itu bukanlah hal yang biasa. Jika kita dapat menemukan beberapa bibit yang bagus dan melatihnya dengan saksama, kita mungkin dapat bersaing dengan murid-murid Istana Langit Tertinggi. Ketiganya saling memandang, dan mereka semua memiliki sesuatu dalam pikiran mereka. Kaisar Nether adalah yang pertama berbicara, Taois Lu Yun, kami memiliki permintaan yang tidak diinginkan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengizinkan kami menerima murid di dunia Taichang. Mendengar ini, Lu Yun tersenyum tipis.
Ini persis seperti yang diharapkannya. Tiga kaisar yang menerima murid tidak hanya akan meningkatkan kekuatan dunia Taichang secara keseluruhan, tetapi juga membantunya meringankan sebagian tekanan. Yang lebih penting, ketiga kaisar ini juga berutang budi padanya. Ketiga sahabat Tao saya bersedia berkontribusi bagi umat manusia Taichang, jadi saya sangat menyambut mereka. Lu Yun langsung setuju, silakan pilih murid yang cocok. Jika Anda butuh sesuatu, silakan bertanya. Berita bahwa Master Tongtian telah mencapai tingkat Dao Lord menyebar ke seluruh dunia Taichang seperti badai. Dewa Dao yang tak terhitung jumlahnya datang untuk memberi selamat kepadanya, dan juga untuk memberi penghormatan kepada Lu Yun dan tiga kaisar. Lu Yun mengumumkan di depan umum bahwa tiga kaisar agung akan segera merekrut murid di dunia Taichang. Pernyataan ini langsung menimbulkan kegemparan. Banyak praktisi yang bersemangat, seolah-olah mereka melihat kesempatan untuk naik ke surga dalam satu langkah. Tiga kaisar agung akan menerima murid. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika aku bisa menjadi murid kaisar agung, bukankah itu akan menjadi langkah menuju surga? Aku harus tampil dengan baik dan berusaha diperhatikan oleh kaisar. Selain gembira, semua orang juga diliputi kecemasan. Bagaimanapun, kaisar memiliki standar yang begitu tinggi, bagaimana mungkin dia bisa terpilih? Pada hari-hari berikutnya, dunia Taichang ramai dengan aktivitas. Banyak praktisi berusaha keras untuk mendapatkan dukungan dari tiga kaisar. Seiring berjalannya waktu, dampak terobosan Tongtian ke Dao Lord berangsur-angsur mereda, dan Lu Yun juga mulai bersiap untuk pergi ke alam Taixuan. Tepat saat Lu Yun hendak pergi, tiba-tiba dia merasakan sesuatu di hatinya. Dia melangkah maju dan tiba di alam Suantian. Pada saat ini, alam Taixuan diselimuti kabut tebal, penuh misteri dan bahaya. Praktisi biasa tidak berani mendekatinya, karena takut ditelan kabut. Tiba-tiba, 36 sinar cahaya yang sangat menyilaukan melesat keluar dari kedalaman alam Taixuan, menembus penghalang alam abadi Suantian dan menerangi seluruh alam Suantian. Cahaya misterius ini tidak memiliki kekuatan mematikan. Sebaliknya, cahaya tersebut tampak seperti ilusi dan tidak dapat disentuh atau dihancurkan. Adegan ini membuat semua praktisi di alam abadi Suantian khawatir. Apa yang terjadi di alam Taixuan? Mungkinkah harta karun telah ditemukan? 36 sinar cahaya misterius, mungkinkah ini fenomena yang mengguncang bumi? Banyak praktisi berdiskusi dan berspekulasi tentang apa yang terjadi di alam Taixuan. Meskipun mereka penuh rasa ingin tahu, mereka juga memahami bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak dapat berpartisipasi sama sekali. Master Tao Suantian dan istrinya Yun Yao berdiri di titik tertinggi istana Suantian, memandang ke arah alam Taixuan. Yun Yao sedikit mengernyit, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, suamiku, fenomena aneh seperti itu tiba-tiba muncul di alam Taixuan ini, aku khawatir itu tidak baik. Jika berita tentang kelahiran giok ilahi Taixuan menyebar, alam Suantian pasti akan jatuh ke dalam pusaran air besar. Kencan santai hanya dengan sekali klik. Daftar dan mulailah bertemu wanita di daerah Anda hari ini. Master Tao Suantian juga tampak sedikit tidak senang. Dia menyesal telah memicu pembatasan alam Taixuan, yang menyebabkan situasi seperti ini. Ah, ini semua salahku karena penasaran dan memicu larangan. Sekarang aku takut. Master Tao Suantian menghela napas, bukan hanya alam Suantian yang dalam bahaya, aku khawatir Dahom Jiantian juga akan mengalami kekacauan. Pada saat ini, Yun Yao tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan heran, suamiku, Taois Taixu pernah berkata bahwa Taois Lu Yun akan memasuki alam Taixuan. Sekarang setelah ada fenomena aneh di alam Taixuan, Taois Lu Yun pasti akan pergi untuk menyelidikinya. Dengan Taois Lu Yun yang maju, bahkan jika lebih banyak orang datang untuk merebut giok ilahi Taixuan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Saat guru Tao Suantian hendak merobek ruang untuk pergi ke dunia Taichang, sesosok tiba-tiba muncul di istana Suantian. Orang itu mengenakan pakaian putih, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Itu adalah inkarnasi Lu Yun. Rekan Taois Lu Yun, Master Taois Suantian dan Yun Yao sama-sama terkejut sekaligus gembira. Tidak perlu bersikap sopan, Lu Yun mengangguk sedikit, aku sudah tahu tentang perubahan di alam Taixuan. Pendeta Tao Suantian dengan cepat menjelaskan keseluruhan cerita secara terperinci, nadanya penuh penyesalan, ini semua salahku karena serakah dan memicu pembatasan. Sekarang pendeta Tao Taixu telah memperoleh giok ilahi Taixuan. Namun, dia terjebak di alam Taixuan dan tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Selain itu, giok ilahi Taixuan ini tidak mudah dimurnikan, dan bahkan lebih sulit menggunakannya untuk menerobos. Lu Yun merenung sejenak. Dia telah mempelajari tentang efek dari Taixuan Divine Jade dari Master Tao Taixu, dan juga memiliki sedikit pemahaman tentang alam Taixuan. Kaisar Tao Taixuan, orang yang terbaik di zaman kuno dan modern dalam hal deduksi, pasti telah meninggalkan beberapa cara yang luar biasa. Pada saat ini, 3 aura kuat turun ke istana Suantian, dan Kaisar Yuming, Kaisar Kurong, dan Kaisar Canaan berkumpul. Rekan Taois Lu Yun, kemunculan Taixuan Divine Jade mungkin akan menyebabkan badai berdarah. Kaisar Netherworld berbicara langsung ke intinya dengan suara rendah. Ya, dampak dari masalah ini terutama pada level Master Dao Anti Surga. Bahkan jika Kaisar Dao Abadi ingin campur tangan, dia hanya bisa berkeliaran di luar. Pertarungan sesungguhnya harus terjadi di alam Taixuan. Kaisar Kurong menambahkan. Kaisar Canaan menatap Lu Yun dengan penuh minat, jika rekan Daois Lu Yun muncul dengan kekuatan seorang Kaisar Agung, itu mungkin akan membuat orang-orang di belakang Master Daois Nitian khawatir. Namun,
jika dia memasuki alam Taixuan untuk memperjuangkannya sebagai Master Daoist, akan sulit bagi pihak lain untuk muncul. Memangnya kenapa kalau pihak lain muncul? Apa kita masih harus takut pada mereka? Kaisar Netherworld mendengus dingin, penuh dengan sikap mendominasi. Kaisar Kuruo tersenyum dan berkata, rekan Daoist Jianan benar. Bahkan jika kita berhadapan dengan orang-orang di belakang Master Daoist anti surga, mereka tidak boleh menyinggung rekan Daoist Lu Yun hanya demi sepotong batu giok ilahi Taixuan. Terlebih lagi, rekan Daoist Lu Yun sekarang memiliki teman di seluruh dunia, dan beberapa Kaisar Dao abadi telah membuat perjanjian dengannya. Beraninya pihak lain dengan mudah menjadi musuh rekan Daoist Lu Yun. Setelah mendengarkan analisis semua orang, Lu Yun punya rencana dalam benaknya. Dia tersenyum tipis, aku tidak takut pada Kaisar Dao abadi, tetapi tidak perlu membuat musuh tanpa alasan. Sekarang Taixuan Divine Jade ada di tangan kita berada di atas angin. Selain itu, aku berencana untuk memasuki alam Taixuan. Meskipun Taoist Taixu mengatakan bahwa Taixuan Divine Jade tidak banyak berpengaruh padaku, aku juga ingin mencobanya sendiri. Lalu bagaimana rekan Daoist Lu Yun akan menghadapi hal ini? Master Daoist Xuantian bertanya dengan tergesa-gesa. Sangat mudah, mata Lu Yun berbinar, biarkan mereka bersaing secara adil. Namun, kamu harus menyebarkan berita itu terlebih dahulu, mengatakan bahwa aku juga akan memasuki alam Taixuan.